Dan aku Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi di kesempatan kali ini kita ada di modul terakhir atau modul kelima mengenai narrative research. Jadi kali ini aku akan menjelaskan ya apa yang aku rasa akan menjadi naratif paling besar ya pada Q1 2024, yaitu adalah Spatial Computing Narrative. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, aku akan menjelasin di sini apa sih ya spatial computing. Jadi spatial computing itu merupakan suatu teknologi, teman-teman ya, untuk memvirtualisasikan komputer dalam kegiatan manusia sehari-hari. Oke? Jadi sama ya di gambarnya ini ya. Jadi di masa depan ya, komputer itu udah enggak lagi ya, teman-teman, pegang ya, secara fisik ya. Mungkin melalui VR atau yang paling ekstrim ya, mungkin akan diinjekkan di kepala teman-teman ya, seperti microchip. Kita nggak tahu ya gimana masa depan dari teknologi, karena perkembangannya ini sangat cepat sekali ya teman-teman, sehingga ini akan merubah ya cara pandang kita manusia ya terhadap komputer. Karena kan dulu ya komputer itu ya untuk melakukan suatu proses hitung sederhana aja, yaitu besarnya hampir tengah rumah ya teman-teman. Terus kemudian eranya ya Bill Gates itu melahirkan ya komputer ini lebih canggih lagi ya, di setiap rumah ada, namun itu sangat hardware based ya. Kita masih memegang fisiknya, memegang keyboardnya, melihat monitornya. Sementara spatial computing ini berusaha ya menghadirkan komputer ini di mana saja dan kapan saja. Kalau bisa ketika teman-teman melihat sesuatu ini, teman-teman bisa ya engage langsung dan dengan komputer ini. Jadi nggak harus memegang fisiknya. Jadi teknologi spatial computing ini pertama kali ya dinarasikan oleh Simon Greenwood di tahun 2003 ya. Jadi Simon Greenwood ini merupakan alumni MIT yang mana memiliki tesis ya mengenai perpaduan antara fisik komputer dan sensor kamera. Jadi di 2003 ya, ini narasi spatial computing ini udah ada teman-teman, udah dicetuskan. Namun belum ada infrastruktur dan teknologi yang memadai ya untuk mewujudkannya. Ya, sementara 20 tahun kemudian di 2023 ini sudah mulai terjadi. Jadi mengapa ini mungkin bisa beken nanti ya? Karena tidak lain dan tidak bukan adalah perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia, yaitu Apple, ini mengintroduce ya kita kepada masa depan dari komputer. Jadi Apple ini menjelaskan ya bahwa mereka membuat suatu produk yang namanya Apple Vision Pro. Jadi Apple Vision Pro ini akan ya digadang-gadang menjadi spatial komputer pertama di dunia. Jadi teman-teman menggunakan headset VR untuk mengakses komputer. Jadi sama nih ya teman-teman, nggak usah lihat layar secara fisik, nggak usah ada monitor ya, hanya perlu pakai kacamata VR ya. Komputer ini ada di depan mata teman-teman atau ada dalam mata teman-teman. Ini sebuah teknologi yang luar biasa. Kalau kita melihat perspektifnya dengan apa yang disampaikan Meta ya di akhir 2021, ini sebenarnya sangat mirip ya, same vibes ya. Jadi Apple Vision Pro ini ya the first spatial computing. Terus kemudian Meta ya ini menjelaskan dulu kalau mereka akan build on metaverse. Bahkan yang baru kemarin ya, ini Mark Zuckerberg itu mau ya berwawancara ya secara langsung ya based on metaverse. Dan itu grafiknya itu sangat sempurna ya teman-teman ya, sangat sempurna ya. Jadi beliau ini melakukan wawancara dengan Lex Fridman ya, di Twitter ya. Ini kita nggak ketemu secara langsung ya, tapi benar-benar melihat diri kita yang lain as a third person di metaverse. Ini sebenarnya teknologi yang mengerikan ya, tapi kita juga tidak bisa menolak ketika arahnya semua ke sana. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri ya dengan naratif itu ada kemungkinan, besar kemungkinan teman-teman bisa memperoleh keuntungannya yang cukup besar. Ditambah lagi ya outlook-nya itu di Q1, di kuartal 1, market itu selalu bullish teman-teman. Apalagi di kuartal 1 2024 ya, ini berdekatan dengan event yang namanya Bitcoin halving. Jadi ini headsetnya dirilis di Q1 2024 ya, yang mana kripto itu selalu bullish, dan kita juga berbarengan ya dengan Bitcoin halving ya. Ditambah lagi banyak project kripto ternyata yang sudah terintegrasi dengan Apple, sehingga teman-teman ini sudah jaminan ya untuk 80% ya. Saya bilang 80-70% ini sangat mungkin untuk terjadi, yaitu spatial computing naratif. Pertanyaannya yang paling ditunggu-tunggu, kira-kira koin-koin apa aja yang punya potensi mengalami kenaikan? Oke, pertama menurut saya itu adalah RNDR atau render. Jadi render ini adalah project ya, yang mana mereka ini menghasilkan GPU atau suatu alat ya untuk daya pikir komputer di dalam blockchain. Jadi RNDR ini ya mematenkan ya GPU ya,
yang mana GPU ini sangat dibutuhkan sekali untuk spatial computing ya, karena teknologinya ini udah sangat tinggi sekali teman-teman ya. Jadi spatial computing ini membutuhkan ya daya pikir komputer yang sudah nggak kayak di hardware lagi. Jadi levelnya udah sangat tinggi, dan RNDR ini adalah project crypto ya yang resmi teman-teman bekerja sama dengan Apple untuk menjadi mitra. Jadi RNDR ini mitra dari Apple untuk menyediakan GPU yang mereka miliki dalam spatial computing yang dimiliki oleh Apple. Tokenomics-nya gimana ya? Kalau kita melihat dari market cap ya cukup besar ya, hampir $0,5 miliar ya. Tapi saya bilang ini the most safe bet teman-teman, karena circulating supply-nya juga hampir mendekati maksimum supply-nya, yang mana udah keluar 370 juta ya. Sementara di total persediaan ini ada 530 juta ya. Jadi kurang lebih 70% udah ke-unlock tokennya. Sehingga ya ini the most safe bet ketika teman-teman mau betting ya ke naratif dari spatial computing. Kalau kita lihat ya potential chartnya, ini juga monthly chart ya, ini ada di golden area Fibonacci antara 0,5 dan 0,618. Jadi ada kemungkinan besar ya RNDR ini ketika tidak kehilangan ya area ini akan terus ya melanjutkan perjalanannya ke up. Jadi menurut saya ini project yang layak ya teman-teman lirik untuk teman-teman dollar cost average, karena saya merasa ya bahwa spatial computing ini akan menjadi naratif selanjutnya di kripto yang sangat besar. Token kedua adalah GMT atau Steven. Jadi Steven ini merupakan project kripto pertama ya yang menggabungkan Web3 dengan GameFi. Jadi bisnis modelnya orang yang lari ya sambil interaksi ya dengan GMT ini akan memperoleh ya keuntungan berupa token. Jadi sistemnya adalah work to earn ya, konsepnya work to earn. Jadi semakin teman-teman sering jalan, itu teman-teman akan memperoleh token GMT ini. Dan GMT ini adalah project gaming pertama ya teman-teman yang terintegrasi ya dengan Apple Pay. Jadi ini adalah project yang saya bilang ketika Apple Pay ini rilis, ini memiliki kemungkinan besar ya untuk mengalami kenaikan. Jadi ini ya Apple News ya, aplikasi Steven ya terintegrasi sebagai pembayaran di Apple Pay. Jadi di berita ini dibuat ya GMT ini langsung naik 8% ya teman-teman. Nah, kalau tokenomics-nya gimana? Tokenomics-nya ya ini market cap-nya cukup besar ya, hampir 200 juta ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini circulating supply-nya 1 miliar ya, tapi max supply-nya itu 6 miliar. Jadi masih ada ya 5 miliar token lagi yang mungkin di unlock ya. Jadi 1:6 mas ya. Jadi menurut saya cukup worrying ya, karena masih banyak token yang bakal di unlock lagi. Tapi kalau secara fundamental ya, udah terintegrasi Apple Pay dan game ya di Web3 pertama yang terintegrasi dengan Apple Pay. Jadi ini juga layak dilirik ya, secara fundamental layak untuk dilirik. Tapi chart potensial ya, ini sudah breakout ya dari weekly chart, cuman tidak dikonfirmasi volume. Jadi ini ada kemungkinan ya teman-teman untuk mengalami apa yang namanya false breakout ya, karena volumenya juga nggak ikut breakout. Jadi mungkin ya masih turun ke bawah. Jadi kita masih wait and see ya chart potensial dari GMT. Dan kemudian project ketiga yaitu CIC ya, ini adalah project metaverse yang mana memungkinkan ya public figure ya berinteraksi secara langsung ya dengan penggemar menggunakan jaringan metaverse. Jadi project ini sudah resmi teman-teman terdaftar di Apple Store. Jadi ini adalah project metaverse pertama di Apple. Jadi kalau kita melihat ya ini di websitenya sendiri ya, CIC sudah dipatenkan di VR headsetnya Apple. Ya, jadi teman-teman bayangkan ya ini project ya seperti teman-teman misalkan mau bertemu Ed Sheeran secara langsung di metaverse, itu bisa teman-teman, dan mereka sudah memiliki patennya. Atau ketika teman-teman pengen bertemu Drake misalkan, jadi teman-teman tinggal pakai headsetnya dan berinteraksi Drake nyanyi di depan kalian di metaverse. Ya bayangkan teknologi itu sudah bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi CIC ini sudah dipatenkan di VR headsetnya Apple. Oke, kita lihat tokenomicnya. Jadi ini koin yang relatif ya sangat kecil ya. Jadi ini ya market cap-nya itu masih 30 juta ya. Dan circulating supply-nya ya ini 800 juta ya, 1 miliar ya. Jadi 80% ini sudah ke-unlock. Jadi CIC ini menurut saya ya secara tokenomic ini sangat menjanjikan ya, karena fundamentalnya juga bagus, bisnis modelnya juga oke, dan juga dia 80% udah ke-unlock ya. Jadi teman-teman nggak perlu ya takut dengan potensi down. Tinggal kita lihat ya secara technical gimana. Ya ini technical chart potensialnya ya di monthly ini sudah di area yang oversold ya. Stokastik juga cross ya. Tapi ini adalah tipikal play buat yang teman-teman ingin beli dan lupakan. Karena ini market cap-nya kecil sekali ya. Antara project ini bisa tidak deliver sama sekali atau ini menjadi the next big things in the next bull run naratif. Keempat, ini ada
AXS ya, atau Axie Infinity. Jadi Axie Infinity ini GameFi pertama di blockchain ya, yang mana sekarang Axie Infinity ini bisa teman-teman unduh secara langsung di Apple Store. Jadi Axie Infinity ini project yang lumayan besar dan juga udah lumayan lama ya, sejak tahun 2020. Namun ini juga memiliki potensi ya teman-teman untuk ya, ketika naratif spatial computing ini jadi. Bahkan ya, token Axie Infinity ini ya, ini naik 12% ya teman-teman ketika pertama kali list di App Store ya. Ini kan menunjukkan ya di Februari kemarin bahwa Axie Infinity ini meskipun harganya tetap turun dia, ini mereka building ya di balik layar terus ya menambah inovasi dan juga bekerja sama dengan app. Tokenomics-nya gimana ya? Untuk market cap-nya ini besar ya, seperti render tadi ya, 500 juta dolar. Kemudian untuk circulating supply-nya 131 juta per 270 juta. Jadi sekitar 50% ya teman-teman, token itu udah di-unlock. 50% nanti unlock lagi ya. Jadi untuk tokenomic juga lumayan ya. Kita lihat di chartnya nih, chartnya masih potensialnya belum ada ya. Ini nggak ada kemungkinan lagi kita menyentuh harga di 2021 ya. Ini chart Burj Khalifa ya. Istilahnya banyak sekali ya project-project crypto itu yang chartnya seperti ini teman-teman. Ya boom and bust. Jadi naik dengan signifikan dan juga turun dengan signifikan pun. Project-project lain juga ada ya teman-teman. Antara lain ApeCoin, kemudian Wilderworld, kemudian Over, dan juga Revo. Dan juga masih ada beberapa project lain yang tidak bisa saya cover lain. Mungkin akan saya cover di kesempatan selanjutnya. Jadi intinya bukan hanya yang saya sampaikan ini teman-teman project. Project itu masih ada banyak. Sehingga nanti ya teman-teman punya PR ya untuk mencari kira-kira what's the next coin yang akan besar di naratif spatial computing. Jadi apa nih koin andalan teman-teman? Apakah teman-teman yakin juga kita bakal besar ya kripto di era spatial computing? Gimana pendapat kalian? Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.